Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Singshot, Siulan Kematian. Film ini tayang pada tahun 2025 yang diadaptasi dari film pendek berjudul serupa yang mengangkat tentang mitos Jawa mengenai larangan bersiul di malam hari. Cerita berfokus pada anak kecil bernama Ipung, seorang anak laki-laki yang tinggal bersama nenek dan kakeknya di sebuah desa. Mereka menasihati Ipung untuk tidak bersiul pada waktu maghrib karena dianggap pamali dan dapat mengundang bahaya. Namun karena penasaran, Ipung mengabaikan larangan tersebut dan bersiul di malam hari. Alhasil teror pun tak dapat dihindari. Cerita diawali oleh seorang pria tua bernama Pak Pete yang sedang mencari burung peliharaannya di hutan di waktu maghrib. Tapi Pak Pete melanggar pantangan yang ada di sana. Pak Pete pun akhirnya berhasil menemukan burung peliharaannya dan segera mengabari istrinya. Tapi tiba-tiba anak kecil berbaju biru itu bernama Ipung, tokoh utama di film ini. Ipung bersama dua temannya sedang mengejar layangan yang putus mengendarai sepeda mereka masing-masing. Hingga akhirnya layangan yang mereka cari pun terjatuh di hutan larangan di desa itu. Salah satu temannya berusaha melarang, tapi sepertinya Ipung dan temannya lainnya ini sangat ingin mengambil layangan itu dari hutan. Kedua temannya ini sangat melarang Ipung untuk masuk karena waktu sudah mendekati maghrib dan ini adalah hutan terlarang di kampung mereka. Dan akhirnya mereka pulang bersama. Di jalan pulang, Ipung mampir sebentar di rumahnya Pak Dedarmo. Sesampainya di rumah, Ipung melihat kakeknya sedang memberi makan burung peliharaannya. Kemudian kakeknya Ipung mengajar Ipung cara bersiul untuk memikat hati burung peliharaannya itu. Mendengar siulan mereka berdua, nenek Ipung pun marah kepada Ipung dan bilang kalau pantang di tempat ini untuk bersiul di waktu maghrib. Ini adalah rumah Pak Pete dan beginilah keadaan Pak Pete setelah dia terbang tadi di hutan. Sekarang kita beralih ke rumahnya Pak Dedarmo. Saat Pak Dedarmo sedang melakukan ritual, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan saat Pak Dedarmo membuka pintu, nggak ada orang. Dan tiba-tiba saja jadi mati lampu. Pak Darmo pun menyalakan korek yang ada di sakunya. Tapi tiba-tiba, kira-kira apa yang terjadi dengan Pak Dedarmo? Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Pak Pete mengamuk tak karuan. Aku jelasin dulu biar teman-teman paham ya. Jadi yang mengganggu Pak Darmo itu adalah rohnya Pak Pete. Karena Pak Pete ingin mengambil rohnya Pak Darmo untuk menggantikannya di alam sana. Kenapa seperti itu? Nanti akan tahu jawabannya. Kita beralih ke rumah Ipung. Di sini nenek bilang kepada kakek untuk memberitahu Ipung agar berhenti bersiul di waktu malam hari. Hingga akhirnya kakek memberitahu Ipung dengan janji jika Ipung berhenti bersiul malam hari, maka besok dia akan diajak ke pameran burung bergengsi di desanya. Kakek juga memberikan hadiah berupa peluit burung agar hati Ipung tidak terlalu sedih. Saat kakek hendak berangkat ronda, tiba-tiba ada yang teriak dari arah rumahnya Pak Darmo kalau dia menemukan Pak Darmo sudah tergeletak di rumahnya. Di sisi lain di rumahnya Pak Pete, tampak Pak Pete kumat kembali dengan kejang-kejang hingga lebih parah dari yang kemarin. Aku jelasin lagi ya. Pak Pete kejang-kejang karena ia gagal mengambil rohnya Pak Darmo. Karena ternyata Pak Darmo sudah terlanjur meninggal dunia sebelum Pak Pete berhasil merebut rohnya Pak Darmo. Kemudian scene berpindah ke rumah Ipung. Tampak Ipung terbangun dari tidurnya di tengah malam. Ipung hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tapi di perjalanan Ipung melihat sebuah bayangan dari arah belakang rumahnya. Saat ditelusuri, ternyata itu kakek Ipung yang sedang mengambil burung dan pergi ke dalam rumah kembali. Karena penasaran, Ipung pun mengikuti kakeknya ke dalam rumah. Saat sedang mencari kakek, tiba-tiba nenek memanggil Ipung untuk ke kamar nenek. Setibanya di kamar, ternyata nenek meminta bantuan Ipung untuk memasukkan baju ke dalam lemari. Aneh kan? Saat sudah selesai, neneknya pun menghilang. Tiba-tiba ternyata neneknya Ipung sembunyi di kolong tempat tidur dan meminta Ipung untuk bersembunyi bersamanya.
Ternyata ada sosok yang mirip nenek yang mengintai mereka berdua. Ketika sosoknya semakin mendekat, ternyata Ipung hanya sedang bermimpi buruk saja. Nanti aku jelasin kenapa Ipung yang diganggu oleh Pak Pete. Kita ke rumah Pak Dedarmo yang sedang mengadakan pengajian. Para ibu-ibu bergosip kenapa Pak Dedarmo yang dipercaya mempunyai sebuah jimat tapi bisa meninggal dengan mudah seperti itu. Ipung ikut kakeknya ke rumah Pak Dedarmo dan mainan burungnya pun terjatuh, lalu Bu Wiwi istri Pak Pete mengembalikannya kepada Ipung. Di acara pemakaman Pak Dedarmo, tiba-tiba Ipung mendapat sebuah gangguan. Tentunya gangguan itu datang dari Pak Pete. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Ipung. Ini Ipung kenapa sering banget mimpi buruk dah, kata gue. Ipung pun kemudian menceritakan apa yang dia alami kepada neneknya. Dan sudah pasti Ipung pun kena marah sama neneknya karena tidak mendengarkan omongan orang tua. Lalu neneknya menyuruh Ipung untuk pergi menyusul kakeknya. Di rumah Pak Pete, Bu Wiwi berusaha membunuh burung yang ditangkap oleh Pak Pete saat di hutan karena dianggap sebagai penyebab Pak Pete menjadi seperti ini. Saat di rumah sendirian, nenek mendapati sebuah bayangan dari arah sumur. Ia pun berusaha untuk mengecek kedatangan bayangan itu. Saat sedang melihat sumur, tiba-tiba untung kakek datang tepat waktu untuk menyelamatkan nenek. Nenek bilang keadaan ini sudah semakin parah. Jika terlambat maka akan memakan korban jiwa. Nenek kemudian mengambil salah satu pusaka milik kakek dan menghanyutkannya ke sungai karena beranggapan jika pusaka itu mampu mengusir roh yang selama ini mengganggu mereka. Kakek bersama temannya melakukan ritual untuk pergi ke alam tempat Pak Pete berada untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi terhadap Pak Pete. Saat kakek ini bertemu dengan Pak Pete pun menjelaskan apa yang terjadi. Pak Pete terjebak di dunia arwah ini karena melanggar ritual yang ia lakukan untuk mendapatkan rezeki dari roh. Kalau arwah Pak Pete ingin keluar, ia harus mencari roh pengganti untuk menggantikan posisinya di dunia roh ini. Barulah Pak Pete bisa keluar dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Itulah alasan Pak Pete membunuh Pak Dedarmo. Bu Wiwi kemudian mendatangi orang pintar untuk mencari petunjuk perihal suaminya. Orang pintar itu bilang Bu Wiwi harus memberikan sebuah jamu kepada calon yang dipilih oleh Pak Pete, dan Pak Pete akan memberikan tanda kepada Bu Wiwi orang yang dimaksud, dan Bu Wiwi harus peka terhadap tanda tersebut. Saat ini Bu Wiwi belum tahu siapa orang yang dimaksud, tapi orang yang dimaksud adalah Ipung. Itulah alasan kenapa Ipung selalu mendapat gangguan mistis. Di sekolah saat jam pelajaran olahraga, Ipung bersama temannya membicarakan peluit burung yang diberikan kakeknya Ipung kepada Ipung. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba mulut Ipung mengeluarkan darah yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Ipung pun berlari ke kamar kecil. Saat hendak masuk toilet, tiba-tiba Ipung sudah berada di kediamannya Pak Pete dan mendapat gangguan yang sangat serius dari Pak Pete. Dan ternyata itu hanya mimpi Ipung yang ketiduran di kelas. Ipung pun bergegas pergi keluar kelas dan ke toilet untuk mencuci muka. Saat di toilet pun Ipung mendapat gangguan, yaitu pintu WC-nya tertutup sendiri. Ternyata itu temannya yang datang untuk mengembalikan peluit burung yang ia pinjam tadi saat di lapangan. Di rumah, nenek sedang sakit, dan saat kakek mengecek barang pusaka miliknya telah hilang satu, si kakek beranggapan kalau si nenek sakit karena telah memakai barang pusaka miliknya tanpa sepengetahuan si kakek. Saat pulang sekolah, ada seseorang bertanya alamat rumahnya kakek Ipung kepada Ipung di jalan dan menawarkan tumpangan kepada Ipung karena satu arah. Ipung pun menyetujui ajakan sopir itu dan pulang bersama dengan tumpangan lainnya di belakang mobil.
Awalnya semua tampak baik-baik saja, tapi di tengah perjalanan keadaan berubah. Sosok penumpang di mobil itu berubah menjadi sosok yang menyeramkan layaknya hantu. Tanpa pikir panjang, Ipung pun melompat dan pergi meninggalkan mobil itu. Tapi ternyata mainan burungnya terjatuh di jalanan. Di tempat lain, Bu Wiwi yang sedang mengangkat jemuran tiba-tiba menemukan mainan burung pelatuk milik Ipung di dekat rumahnya. Dan Bu Wiwi pun ingat jika mainan burung itu adalah milik Ipung yang terjatuh saat acara di rumah Pak Darmo. Dirasa itu mungkin tanda yang diberikan oleh suaminya, Bu Wiwi pergi ke rumah Ipung dan memberikan Ipung sebuah jamu untuk diminum. Dengan modus ingin menjenguk neneknya Ipung yang sedang sakit. Ipung yang merasa Bu Wiwi memiliki niat baik lantas meminum jamu tersebut tanpa ragu. Tepat setelah meminum jamu itu, Ipung merasa pusing dan tiba-tiba ia berpindah ke alam lain. Dan Ipung terjebak di sana. Kakek yang kehilangan cucunya itu kemudian datang ke tempat Bu Wiwi mendatangi dukun itu untuk memintai pertanggungjawaban serta menanyakan bagaimana solusi dan apa yang terjadi sebenarnya. Dan dengan penuh emosi, kakek pun melabrak kediaman Mas Pete dan Bu Wiwi. Kalian yang bersekongkol dengan iblis, kenapa harus menumbalkan cucuku untuk masalah seperti ini? Aku tahu kalian meminta bantuan iblis untuk mendapat kekayaan, tapi bukan cucuku juga yang kalian jadikan tumbal. Kemudian kakek meminta bantuan temannya untuk mencari keberadaan Ipung di hutan larangan dengan bantuan dunia lain. Dengan cara kakek harus menemukan Ipung dan membawanya kembali ke alam ini. Di dunia lain, Ipung mendengar suara kakeknya memanggil-manggil namanya dan berusaha mencari sumber suara itu. Akhirnya Ipung bertemu dengan kakeknya dan mereka berdua segera pergi dari tempat itu. Tapi mereka terus dihadang oleh sosok yang menyeramkan untuk mencegah mereka sampai ke dunia mereka. Tapi sayangnya mereka berdua malah berpisah dan harus segera bertemu untuk menyelamatkan diri masing-masing. Ipung pun terus-menerus diganggu oleh sosok yang ada di alam itu. Tepat pada waktunya kakek datang menyelamatkan Ipung dari serangan makhluk-makhluk buas di sana. Tapi sayangnya kakek terjebak dan menyuruh Ipung untuk pergi menyelamatkan diri sendirian. Melihat ada yang tidak beres, teman kakek pun datang untuk segera menyelamatkan Ipung dan membawanya pergi dari dunia itu. Keesokan harinya, tampak keadaan Pak Pete sudah membaik dari sakitnya dan Pak Pete tampak sedang mengurus burung peliharaannya. Sementara Ipung dan neneknya masih bersedih atas kehilangan kakeknya. Ketika Bu Wiwi sedang menjemur pakaian, ia mendapat gangguan mistis. Di dalam rumah, Pak Pete masih sibuk mengurusi burung-burung peliharaannya. Dan ketika ia ingin menurunkan sangkar yang satu lagi, tiba-tiba Pak Pete berlari histeris setelah menemukan istrinya hanya tinggal kepalanya saja. Dan di akhir scene tampak kakek pulang ke rumahnya. Itu berarti istrinya Pak Pete menggantikan kakek di alam lain. Dan film pun selesai.